Halo semuanya, balik lagi sama gua Venga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai HP komunis? Kayak gua dong, HP-nya Kapten Amerika. Jadi di video gua kali ini gua mau bahas HP dari merek buah-buahan yang menurut gua banyak dicaci maki. Tapi buat di tahun 2022 ini masih ada kok yang bisa dibanggain dari HP ini. Dan ini dia iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua. iPhone SE 2020 yang baru sekitar 2 tahunan ini dirilis, udah pasti untuk performanya masih sangat bisa diunggulkan ya buat tahun 2022 ini. Apalagi chipset yang digunakan itu masih jauh lebih unggul dari iPhone XR. Malahan ada juga iPhone SE generasi ketiga yang menurut gua agak kocak. Ya udah, ini dia alasan paling masuk akal pakai iPhone SE 2020 di tahun 2022. Sebelum gue bahas dari desainnya yang menurut gue agak kocak buat di tahun 2022 ini, pertama gue bahas kinerjanya dulu nih, atau performanya. Chipset yang digunakan itu pabrikan dari Apple sendiri, yaitu Apple A13 Bionic dengan 7 nanometer. Dan RAM yang disematkan itu di 3 GB aja. 3 GB? Apaan itu RAM? Secara performa sih iPhone SE 2020 ini sama dengan performa dari iPhone 11 ya, yang menggunakan chipset yang sama juga. Dan lebih unggul dari iPhone XR yang chipsetnya masih di bawah iPhone SE 2020 ini. Dimana iPhone XR kan menggunakan chipset Apple A12 Bionic. Kalau yang SE 2020 ini A13 Bionic. Dan bener aja, iPhone SE 2020 ini masih bisa banget dibuat main game berat dengan grafik rata kanan. Contohnya Genshin Impact mampu disikat di settingan medium dengan 60 fps. Untuk PUBG Mobile bisa disetting grafik rata kanan, HDR ekstrim, bukan kaleng-kaleng. Intinya iPhone SE 2020 untuk main game masih playable banget di tahun 2022 ini. Paling kalahnya ada di baterainya aja sih, dan layarnya. Dimana untuk baterainya itu cuma 1821 mAh. Seribuan. Yang dimana untuk zaman sekarang itu udah pasti boros baterai banget. Dan selama seharian gue pakai iPhone SE 2020 ini kalau buat game bisa 2-3 kali ngecas lah. Tapi kalau buat sosmed atau foto-foto aja ya paling sehari 2 kali ngecas. Dan juga layarnya yang menjadi kendala utama kalau kita buat main game. Yang dimana bentang layarnya itu cuma 4,7 inch. Compact, ya compact banget sih itu sih. Itu kurang banget sih, mending gue main di PC aja pakai Steam, connect ke monitor 27 inch. Tapi di luar dari baterai dan layarnya, si iPhone SE 2020 ini masih sangat-sangat mampu melibas game-game berat zaman sekarang. Terus dari soal desainnya nih, langsung aja desain dari iPhone SE 2020 ini jadul. Masih mengusung desain iPhone generasi lama yang masih ada tombol home buttonnya. Jadi kalau iPhone generasi sekarang kan bobanya itu di belakang. Nah, iPhone SE 2020 ini bobanya di depan, gede lagi. Tapi layarnya menurut gue di mata gue sih masih jadi salah satu layar terbaik. Walau resolusinya cuma HD aja. Tapi nggak tahu kenapa layar iPhone itu jarang meleset ya. Kalau kalian buat edit foto ringan atau video terus ditampilin ke HP lain atau monitor ya warna yang dihasilkan itu ngepas, jarang ada yang meleset. Tapi kalau kalian sebagai pebisnis atau menggunakan HP cuma buat chatting, email atau sosial media, HP ini cocok-cocok aja sih buat kalian yang berjiwa eksekutif. Desainnya itu compact, pengoperasiannya dengan satu tangan itu enak, dan gampang masuk kantong juga. Intinya kalau desain gue pribadi sih kurang bikin gue greget aja. Tapi ya buat kalian jiwa pebisnis, eksekutif muda yang jualan online, mungkin HP ini cocok banget. Lanjut ke performa kameranya, yang menurut gue di tahun 2022 ini masih kepake banget. Apalagi buat konten kreator kayak gue nih. Resolusinya itu cuma 12 megapiksel, tapi dia udah punya OIS. Dan bisa rekam video sampai 4K di 60 fps. Apalagi iPhone SE 2020 ini bisa dijadiin banget buat jadi kamera secondary buat gua syuting. Dipakai buat syuting atas atau unboxing kamera atas itu masih mantap banget. Hasilnya natural dan gampang kalau buat diedit.
Nah, ini perekaman dari iPhone SE 2020. Ini 4K ya, by the way ya, di 60 fps. Ini yang paling berguna banget buat gua nanti nih, buat syuting secondary kamera. iPhone SE 2020 4K 60 fps. Kalian cek kestabilannya gimana. Handphone iPhone tuh terkenal sama naturalnya. Tuh. Sama hasil suara yang tangkap ya dari iPhone ini gimana. Ini langsung 4K 60 fps loh. Udah ada OIS-nya juga. Cakep. Tuh. Cakep ya kalau gue lihat langsung di layar sih. Mantep. Cocok nih buat jadi secondary kamera gua. Udah 4K 60 fps cuy. Gambarnya smooth. Oke. Dan untuk perekaman kamera depannya hanya bisa di Full HD 30 fps. Tapi buat vlog-vlog kayak gini ya mantep lah. Walaupun kamera depannya cuma 7 megapiksel. Tapi kan sensor yang digunakan kan weh, Apple punya dong. Nah, kalian lihat kestabilannya kayak gimana ya. Sama hasil suara yang ditangkap kayak gimana nih. Syuting siang-siang ini warna tuh natural, enak banget gitu kalau ngevlog siang-siang. Kecuali kalau malam ya. Jadi ini jarak setangan gua aja nih. Jadi segini kalau buat ngevlog. Halo guys. Oke. Jadi ini iPhone SE 2020 kamera vlog atau kamera depan di Full HD 30 fps. Oke. Jadi kesimpulannya buat iPhone SE 2020 buat dipakai di tahun 2022 ini ya seperti yang gue bilang tadi. Kalau kalian pebisnis yang pengen punya HP compact tapi powerful, mungkin ini HP cocok banget buat kalian. Multitasking nyaman, dan kalau mau foto atau upload dokumen itu udah nyaman banget. Dan juga buat edit video tipis-tipis itu masih bisa diandelin layarnya. Tapi kalau untuk urusan gaming, push rank, bukannya nggak mampu sih sebenarnya. iPhone SE 2020 ini mampu banget sih libas semua game yang ada di App Store. Tapi layarnya itu loh yang cuma 4,7 inch. Dan baterainya yang cuma 1821 mAh yang menurut gua buat di tahun 2022 ini enggak banget. Dan buat gua iPhone SE 2020 ini kepake banget dari segi kamera foto dan videonya sih. Buat vlog oke, dan secondary kamera syuting juga oke. Yaudah, mungkin segini dulu aja alasan paling masuk akal buat pakai iPhone SE 2020 ini di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit, bye-bye.